Cerita rakyat Indonesia. Legenda Batu Gantung. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Perapat. Keberadaan batu gantung kenyataan memiliki asal muasal yang diyakini oleh masyarakat, yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi danau, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan Danau Toba. Dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi, kata Sidoli. Seruni dan aku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Lalu, pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya hingga Seruni terlilit utang yang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Ayah Seruni bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Esok harinya, ia pergi sendirian ke ladang. Karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki anjingnya yang selalu setia menemaninya di ladang. Seruni hanya terdiam. Ia tidak serajin seperti biasanya. Wajahnya muram sekali. Si Toki menggunggung untuk menarik perhatian Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Lalu Seruni berkata, "Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam berbahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki?" Tangis Seruni. Pun kecewa si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni dengan berderai air mata. Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing Danau Toba, tiba-tiba Seruni sedang menangis terpojok dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak minta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya.
Namun Toki hanyalah seekor binatang yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Perapat-perapat batu." Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menyempit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang di rumah. Orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak mengikuti si Toki. Hingga sampai ke tepi lubang, tampak anak gadis mereka yang terpelosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari minta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni berperosok. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di tebing Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama batu gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa perapat dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakin nama Perapat. Kini Perapat telah menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih.